Madrasah Aliyah Ar-Rahmah adalah salah satu dari sekian banyak madrasah aliyah yang ada di Kabupaten Kediri. Madrasah yang beralamatkan di Jalan Kyai Haji Hashim Asy'ari, nomor 9, Dusun Gendis, Desa Purwotengah, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri ini didirikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmah. Kita sudah membahas semua jenis sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sistem pertahanan tubuh spesifik sebagai sistem pertahanan lapis ketiga tubuh. Kita tahu sistem kekebalan tubuh spesifik akan bekerja setelah patogen berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Sistem pertahanan tubuh spesifik disebut juga dengan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Sistem kekebalan tubuh ini terbentuk karena adanya peran antigen dan antibodi. Nah, sistem pertahanan tubuh spesifik ini dilakukan oleh antibodi yang dibentuk oleh limfosit karena adanya antigen yang masuk ke tubuh. Jadi, dua komponen utama yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh spesifik ini adalah limfosit dan antibodi. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, limfosit. Limfosit merupakan salah satu jenis sel darah putih yang bekerja untuk mempertahankan kekebalan tubuh. Limfosit terdiri dari dua jenis, yaitu sel B dan sel T. Sel B mengalami proses pembentukan dan pematangan di sumsum tulang. Proses aktivasi sel B menghasilkan sel B memori dan sel B plasma yang akan menghasilkan antibodi, sehingga kekebalan yang dihasilkan sel B disebut dengan kekebalan humoral. Sel B dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sel B plasma berfungsi membentuk antibodi, sel B memori atau sel B pengingat berfungsi mengingat antigen yang pernah masuk ke tubuh serta menstimulasi pembentukan sel B plasma jika terjadi infeksi kedua, sel B pembelah berfungsi membentuk sel B plasma dan sel B pengingat. Sedangkan sel T mengalami proses pembentukan di sumsum tulang dan proses pematangannya terjadi di kelenjar timus. Proses aktivasi sel T dilakukan dengan menyerang sel penghasil antigen secara langsung, sehingga kekebalan yang dihasilkan sel T disebut dengan kekebalan seluler. Sel T dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sel T pembunuh atau sel T sitotoksik berfungsi menyerang patogen yang masuk ke tubuh, sel tubuh yang terinfeksi, serta sel kanker secara langsung. Sel T pembantu berfungsi menstimulasi pembentukan jenis sel T lainnya dan sel B plasma serta mengaktifasi makrofag untuk melakukan fagositosis. Sel T supresor berfungsi menurunkan dan menghentikan respon imun dengan cara menurunkan produksi antibodi dan mengurangi aktivitas sel T pembunuh. Sel T supresor akan bekerja setelah infeksi berhasil ditangani. Oke teman-teman, itulah dua jenis sel limfosit dan peranannya dalam proses kekebalan tubuh kita. Komponen kedua yaitu antibodi atau imunoglobulin atau disingkat IG. Antibodi disebut juga imunoglobulin atau serum protein globulin karena berfungsi melindungi tubuh melalui proses kekebalan atau imun. Kita tahu antibodi akan dibentuk oleh tubuh ketika ada antigen yang masuk ke tubuh. Untuk selanjutnya terjadi aktivasi sel B menghasilkan sel B memori dan sel B plasma. Sel B plasma inilah yang akan menghasilkan antibodi. Antibodi bekerja melawan antigen dengan cara mengikat antigen. Antigen yang sudah diikat akan ditangkap oleh makrofag hingga antigen hancur. Antibodi tersusun atas dua macam rantai polipeptida yang identik, yaitu dua rantai ringan dan dua rantai berat. Keempat rantai pada molekul antibodi tersebut dihubungkan satu sama lain oleh ikatan disulfida dan bentuk molekulnya seperti huruf Y. Setiap lengan dari molekul tersebut memiliki tempat pengikatan antigen. Suatu antibodi bekerja secara spesifik untuk antigen tertentu. Misalnya, antibodi cacar hanya bekerja untuk antigen cacar, antibodi campak untuk antigen campak, atau pasangan penyakit lainnya.
Oleh karena jenis antigen pada setiap kuman penyakit bersifat spesifik, diperlukan antibodi yang berbeda untuk jenis kuman yang berbeda. Cara kerja antibodi dalam mengaktifasi antigen dapat berupa netralisasi, menghalangi tempat pengikatan virus dan membungkus bakteri, aglutinasi atau penggumpalan, menggumpalkan partikel yang mengandung antigen seperti mikroba, presipitasi atau pengendapan, mengendapkan antigen yang dapat larut, dan fiksasi komplemen atau aktivasi komplemen. Jika terjadi infeksi, protein pertama dalam rangkaian protein komplemen diaktifkan sehingga dapat memicu aktivasi protein-protein berikutnya. Hasilnya adalah virus dan sel-sel patogen mengalami lisis atau penghancuran. Proses netralisasi, aglutinasi, dan presipitasi merupakan proses memakan atau fagositosis. Sedangkan proses fiksasi komplemen merupakan proses lisis dengan cara melubangi sel hingga hancur. Sebagai protein plasma atau imunoglobulin, antibodi dapat dibedakan menjadi 5 tipe, yaitu IgG, terdapat pada janin atau plasenta ibu hamil, memiliki jumlah paling banyak di antara tipe yang lain sekitar 80%. Jumlahnya akan lebih besar setelah infeksi pertama. IgA bertugas melawan mikroorganisme pada bagian luar dan epitelium tubuh. Banyak terdapat pada zat sekresi seperti air mata, keringat, ASI, dan ludah. IgM, antibodi pertama yang tiba di lokasi infeksi dan menetap di pembuluh darah. IgD, membantu memicu respon imunitas, jumlahnya sedikit. Dan IgE, menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia. Nah, untuk memudahkan teman-teman mengingatnya, kita bisa mengeja nama antibodi dengan kata GAMDE. Dan bagian huruf yang ditebalkan merupakan kata kuncinya. Berikutnya, kita akan membahas jenis-jenis respon kekebalan tubuh terhadap antigen. Sebelumnya, kita sudah menyinggung bentuk kekebalan tubuh yang dihasilkan oleh sel-sel limfosit B dan T, yaitu kekebalan humoral dan seluler. Kekebalan humoral merupakan aktivitas sel B dan antibodi yang beredar dalam cairan darah dan limfa. Kekebalan seluler melibatkan sel T yang bertugas menyerang sel-sel asing dengan menghasilkan sel T penolong dan sel T pembunuh. Kita bahas satu persatu proses pembentukan kekebalan atau aktivasi kedua sel limfosit ini ya. Pertama, kekebalan humoral. Proses bermula ketika suatu antigen masuk ke tubuh untuk pertama kalinya, sel B akan membentuk sel B plasma dan sel B memori atau pengingat. Sel B plasma akan menghasilkan antibodi yang bekerja mengikat antigen sehingga makrofag akan lebih mudah menangkap dan menghancurkan patogen. Setelah infeksi berakhir, sel B plasma akan mati, sedangkan sel B memori akan tetap hidup dalam waktu lama. Serangkaian respon terhadap patogen ini disebut respon kekebalan primer. Jika antigen yang sama masuk kembali ke tubuh, sel B memori akan mengenalinya dan mengaktifkan pembentukan sel B plasma. Sel B plasma akan memproduksi antibodi. Respon infeksi kedua ini disebut respon kekebalan sekunder. Respon kekebalan sekunder terjadi dengan cepat dan konsentrasi antibodi yang dihasilkan lebih besar dibandingkan pada respon kekebalan primer. Hal ini dikarenakan adanya memori imunologi, yaitu kemampuan sistem imun untuk mengenali antigen yang pernah masuk ke tubuh. Kedua, kekebalan seluler. Kekebalan seluler melibatkan sel yang menyerang sel asing atau jaringan tubuh yang terinfeksi secara langsung. Ketika sel T membunuh kontak dengan antigen pada permukaan sel asing, sel T pembunuh akan menyerang dan menghancurkannya dengan cara merusak membran sel asing melalui proses fagositosis. Jika telah berhasil ditangani, sel T supresor akan menghentikan respons kekebalan dengan cara menghambat aktivitas sel T pembunuh dan membatasi produksi antibodi. Nah, teman-teman, berdasarkan cara memperolehnya, kekebalan tubuh digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif merupakan kekebalan yang dihasilkan oleh tubuh itu sendiri, diperoleh akibat kontak langsung dengan patogen sehingga tubuh mampu memproduksi antibodi. Sedangkan kekebalan pasif merupakan kekebalan yang diperoleh setelah tubuh menerima antibodi dari luar, atau antibodi satu individu dipindahkan ke individu lain.
Kedua jenis imunitas ini, baik aktif maupun pasif, dapat diperoleh secara alami ataupun buatan. Kekebalan aktif alami diperoleh setelah seseorang mengalami sakit akibat infeksi suatu patogen. Setelah sembuh dari sakit, orang tersebut akan menjadi kebal terhadap penyakit tersebut. Adapun kekebalan aktif buatan diperoleh melalui imunisasi, misalnya dengan pemberian vaksin. Berikutnya, kekebalan pasif alami dapat ditemukan pada bayi setelah menerima antibodi dari ibunya melalui plasenta saat masih berada di dalam kandungan. Sementara itu, kekebalan pasif buatan diperoleh dengan menyuntikkan antibodi yang diekstrak dari satu individu ke tubuh orang lain seperti serum. Kekebalan pasif ini berlangsung singkat, tetapi berguna untuk penyembuhan secara cepat. Gimana? Teman-teman bisa memahaminya ya?